Waspadalah, dia datang dari gunung dan hutan yang gelap. Buas, serampangan, Inosuke, Hashibira. Berikut 15 fakta tergila dari Inosuke. Fleksibel. Inosuke mampu melakukan kelenturan sendi sampai ke tahap yang tak lazim. Bukan cuma sendi dan otot, tapi juga mampu menggeser organ dalam tubuhnya ke tempat lain untuk menghindari luka fatal saat bertarung. Pengisi suara Inosuke adalah orang yang sama mengisi suara Kirito dalam Sword Art Online dan Soma Food Wars. Sering salah menyebut nama. Inosuke memanggil Tanjiro dengan Kentaro, Monjiro, Santaro, Soichiro, dan Zenitsu dipanggil dengan Monitsu. Juga Inosuke memanggil Nezuko dengan Pionko. Asal muasal topeng babi Inosuke. Banyak yang bertanya dari mana topeng babi Inosuke. Jadi gini guys, sejak Inosuke dilempar ke jurang oleh ibunya, Inosuke dibesarkan oleh babi hutan betina sebagai ibunya. Ketika babi hutan ini mati, Zenitsu membuat topeng dari kepala babi hutan betina itu sebagai penghormatan kepada babi betina yang sudah merawatnya. Indra sentuhan super. Kalau Tanjidor punya penciuman super, Zenitsu punya pendengaran super, nah Inosuke punya indra sentuhan yang super. Dia bisa merasakan udara bergetar di sekitarnya, bahkan dapat mengkombinasikan dengan pernafasan binatang buas untuk mencapai jarak deteksi yang lebih jauh, seperti yang ada di episode Laba-Laba. Makanan favorit Inosuke adalah tempura. Yap, makanan favorit Inosuke adalah tempura. Pernafasan binatang buas terinspirasi dari gaya bertarung 3 hewan. Jadi guys, pernafasan binatang buas milik Inosuke dilatih terinspirasi dari gaya bertarung 3 jenis hewan, yaitu babi hutan, beruang, dan serigala. Di episode awal ketika Inosuke bertarung tangan kosong dengan Tanjidor, Tanjidor sempat ngomong bahwa, wah gaya bertarung Inosuke, kuda-kuda dan badannya terlalu rendah. Ya, itu memang gaya bertarung babi hutan, serigala, dan beruang yang gerakan dasarnya menyeruduk dan menerkam dengan ritme yang gak ketebak. Tidak disukai oleh divisi pembuat pedang. Inosuke tidak disukai oleh para pembuat Nichirin karena setiap dibuatkan pedang baru, dia selalu memukul-mukulkan pedangnya ke batu dan membuat versi bergeriginya sendiri. Berbeda dengan Tanjiro, Tanjiro juga sering ngerusakin pedang guys. Tapi si Tanjiro ini terkenal sangat baik dan ramah. Jadi semua orang suka, termasuk para swordsmith. Alasan bentuk pedangnya bergerigi terkait dengan fakta yang tadi gue udah jelasin, yaitu gaya pernafasan binatang buas terinspirasi dari beruang, serigala, dan babi hutan. Gaya bertarung 3 hewan ini adalah menyerang dengan gigi, cakar, dan seruduk. Itu kenapa pedang Inosuke bergerigi, mirip dengan gigi dan cakar hewan buas. Tidak disukai oleh divisi pembuat seragam. Setiap kali dibuatkan baju oleh divisi pembuat seragam Corps Demon Slayers, Inosuke selalu merobeknya dan tetap dengan kostum andalannya, yaitu kostum kepala babi dan dengan badan yang terbuka. Siapa yang mengajarkan Inosuke bicara bahasa manusia? Seperti yang kita tahu, Inosuke tinggal di hutan, dibesarkan oleh babi hutan. Nah, tapi ketika Tanjiro dan Zenitsu datang, Inosuke udah bisa ngomong walaupun agak terbata-bata. Nah, siapa yang ngajarin Inosuke ngomong bahasa manusia? Jadi gini guys, ketika Inosuke kecil, dia sedang cari makanan, dan sampailah dia ke suatu tempat yang ada penduduknya. Kemudian Inosuke bertemu dengan seorang kakek yang baik hati memberikan dia makanan. Bukan hanya itu, si kakek ngerasa ini manusia, bukan binatang. Jadi si kakek mengajarkan Inosuke tentang bahasa manusia. Karakter terpopuler peringkat 5 dan 6. Dalam polling Shonen Jump yang diadakan 2 kali, polling pertama Inosuke menempati posisi 5, dan polling kedua Inosuke menempati posisi ke-6. Alasan gagak Inosuke nggak pernah kelihatan. Kamu pernah lihat gagak Inosuke datang nyampein pesan?
Ya, gagak Inosuke tidak pernah kelihatan, karena setiap kali gagak ini datang, Inosuke berkali-kali mencoba memakannya. Tercatat di ensiklopedia Demon Slayer, ada 18 kali Inosuke hampir memakan gagaknya sendiri, dan sejak itu si gagak tidak datang lagi. Inosuke sangat dekat dengan Nezuko-chan. Kalian ingat episode ini? Di sini Inosuke hampir membunuh Nezuko. Tapi di akhir episode nanti, Nezuko sangat baik kepada Inosuke dan tidak pernah menertawakan tingkah-tingkah aneh Inosuke. Dan Nezuko mengajari Inosuke tentang banyak hal seperti makam, tentang bunga, dan tentang banyak hal lainnya. Nah, sejak saat itu Inosuke menganggap Nezuko seperti ibunya sendiri. Hal ini sempat membuat Zenitsu cemburu. Satu dari dua anggota korps yang menggunakan dua pedang. Hanya ada dua anggota korps Demon Slayers yang menggunakan dua pedang, yaitu Inosuke dan Tengen Uzui.